Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang kompak insya Allah tahun depan berangkat. Yang menjawab 30 tahun lagi belum berangkat. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dengar salam ini seperti di padang mahsyar. Insya Allah kita ringan nanti di padang mahsyar, langsung surga Firdaus. Insya Allah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan kita Ustaz Selamat Taufik SOSI. Beliau salah satu alumni IPRIJA terbaik. Jadi alhamdulillah sudah jadi orang. Dulu gitu. Yang saya hormati Ketua KBH Bapak Jadi Rosid. Dia juga alumni IPRIJA terbaik. Walaupun lebih sepuh usia dari saya, tapi beliau termasuk yang terbaik menjadi mahasiswa. Jadi contoh bagi yang muda-muda, ternyata yang sepuh masih bisa ikut ilmu yang begitu berat. Karena bikin makalah, bikin skrip segala macam susah yang berat, tapi beliau sukses untuk itu. Amin. Yang saya hormati bil khusus ini Ibu Dasarti, semoga beliau sehat selalu dan berangkat perginya selamat, gak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan juga keluarganya tetap dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang baik, bapak yang baik, alhamdulillah barangkali kita termasuk yang bersyukur. Mengapa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di hari ini. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang sudah berpulang kepada Allah, tapi kita hari ini alhamdulillah diberi kesempatan hadir. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa, dan saya kira ini nggak kita dapatkan dimanapun kecuali dengan perkumpulan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak banyak sampaikan satu pelajaran barangkali, tapi beberapa hal yang mungkin ini menjadi bekal untuk Usadi yang mudah-mudahan nanti ini menjadi jalan bagaimana menjadi haji yang mabrur itu. Bapak Ibu yang saya hormati, semua kita mendapatkan haji yang mabrur, berapa tidak? Lalu apa sih mabrur itu? Dalam kitab Al-Idah karangan Imam Nawawi juga mengatakan di sana al-mabrur, haji yang mabrur itu adalah huwa qaul, haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min amati mabrur yarji'a khairan. Tanda dari haji mabrur adalah sepulang ke tanah air dia menjadi lebih baik. Jadi orang kalau berangkat haji pulangnya pasti lebih baik imannya, lebih baik ibadahnya, lebih baik akidahnya, bahkan lebih baik bermasyarakatnya. Ini tanda haji mabrur. Kalau pulang haji kok makin jauh dengan masyarakatnya, pulang haji kok jemaah ke masjidnya makin kurang, berarti belum mencapai hakikat haji yang mabrur. Tapi mudah-mudahan lah, ini jamaah haji tahun 2018 ya. Dulu kayak saya pernah juga diundang dari bapak ini kalau nggak salah nih, ya. Dulu pernah itu tahun berapa ya? 2018 ya? Enggak, waktu saya diundang itu kayaknya pas
pengajian apa gitu ya, yang ceramah juga saya. Tapi insya Allah nih pada sehat semua Pak ya. Sehat semua, ibunya sehat. Jangan sampai kita nggak dapat sehatnya Pak, benar nggak? Ini di musim-musim yang sekarang ini alhamdulillah Indonesia sudah terbebas sedikit dari virus corona maupun Omikron. Ini tanda bahwa iman kita semakin baik, ibadah kita juga semakin baik. Pemimpin saya hormati, ada paling tidak 5 hal lah yang perlu jadi bekal nih buat Bisarti ya, mudah-mudahan dan juga buat kita semua. Yang pertama adalah meluruskan niat, mengikhlaskan niat. Sebab ibadah apapun yang tidak didasarkan niat itu tidak terima oleh Allah. Jadi kudu ada niat dulu, niatnya juga harus benar. Kita pergi haji, berangkat haji bukan sekedar mengharap agar disebut Bu Haji atau Pak Haji, bukan sekedar itu. Tapi yang penting adalah bahwa niat kita ini untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah haji kita. Sempurnakanlah haji itu, umrah itu dengan lillahi ta'ala, dengan karena Allah, bukan karena yang lain. Dengan mengharap ridho Allah, bukan ridho yang lain. Apalagi ridho Roma, bukan. Tapi mas hormati, ikhlas, bersih. Hanya satu yang kita harap adalah Allah ridho kepada kita dan Allah menerima ibadah kita. Ini yang paling pokok. Ikhlas inilah yang Nabi katakan ruhul ibadati niyatun wa ikhlas. Ruhnya ibadah itu niat. Ya, ruhnya ibadah itu adalah niat. Jadi kalau orang beribadah nggak ada niatnya, maka ibadah itu tidak Allah terima. Maka haji pun demikian, harus berniat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita beribadah haji niatnya tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Maaf Bapak Ibu, haji cuma sekali seumur hidup. Betul apa tidak? Jangan sampai datang haji niatnya tidak benar, niatnya nggak lurus, niatnya nggak karena Allah, rugi kita. Sekarang ini nggak mungkin bisa lagi haji sampai 2-3 kali, nggak mungkin. Karena 1 kali haji data sekarang 32 tahun akan datang baru berapa? Kalau umur sekarang 60 berapa? Mungkin nggak masih hidup? Kayaknya jarang ya. Susah deh, umur 80 juga susah sekarang ini. Iya. Jadi kita betul-betul bahwa jangan kita main-main niatnya. Niat yang tepat adalah bagaimana kita itu panjangkan betul dalam kolbu kita, di mana kita merasakan bahwa Allah hadir dan kita melaksanakan ibadah itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ikutilah sunnah Nabi. Ya apa tidak? Jangan sampai haji ngarang sendiri. Di Arisalah pasti diberikan bimbing manasik, betul apa tidak? Ikuti. Apa yang sudah dimanasikan itu yang kita ikuti dan bisa dibimbing. Ini hebatnya Arisalah Bapak Ibu. Dibimbing sampai detil. Dari berangkat di perjalanan selama di Mekah dan di Madinah sudah dibimbing semuanya. Sampai kembali ke tanah air. Ini pengalaman di Bapak 15 ya, dibimbing. Bayangkan saja Pak, ada satu KPIH berangkat ke Mekah, sampai di Mekah jamaahnya dibiarkan begitu saja. Ada Pak, sehingga jamaahnya berarti dia ngapain di sini? Apa dulu kita kerjakan? Ternyata bimbingnya asik-asik aja, santai di kamar hotel. Jemaah liaran sendiri coba. Ini kasihan. Tapi di Arisa tidak. Sampai pulang juga dibina. Digembleng bagaimana berkumpul bersama Arisa seperti ini coba. Ini luar biasa. Tidak ada kami yang sehebat Arisa. Amin doa. Amin. Udah amin diajarin. Makanya yang gak ada salah rugi, benar kan? Ibu?
Yang belum haji saya doain minggu depan, bulan depan, tahun apa lagi haji. Ya Bu, tapi nabung dulu. Tadi bilang Taufik berapa? 100.000 kan? Tapi insya Allah yang penting niat dulu ada. Jangan sampai sebagai muslim sedikit pun nggak ada niat berangkat, jangan. Ini modal utama kita, niat dulu. Setelah niat ada, duitnya nabung. Jangan berharap bisa berangkat niat doang tapi nggak nabung, insya Allah nggak bakal berangkat. Mesti ada niat nabung. Ya, nabung, insya Allah Allah mudahkan semuanya, dan pasti akan Allah berikan jalan-jalan yang mudah buat orang yang sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Coba contohnya ini, ada yang nabung sampai 8 tahun, ya, tuh di Jawa Tengah tukang ojek ngumpulin dari 500 perak logaman selama kurang 5 tahun. Terkumpul 39 juta data kemarin. Ini ojek yang punya niat pengen berangkat 5 tahun ngumpulin duit 5 perak, 1000 perak, recehan semua dibawa ke karung itu. Kemana? Ke bank daftar. Banknya bingung nih, apa ini duit buat daftar haji. Dihitung itu sampai begitu banyaknya. Ini menunjukkan bahwa kalau orang sudah punya niat, dengan caranya Allah mudahkan. Maka ibu-ibu yang belum, silakan nabung lah. Ya Bu, saudara sisihkan dari uang belanja. Ya, uang belanja habis tanpa lipstik, buat bedak gitu. Ya nggak apa-apa sih, sipir lagi untuk pergi hajinya. Kenapa? Ini penting. Karena bagaimanapun juga kita bawa kewajiban haji itu ada di pundak setiap muslim. Jadi jangan pikir nggak mampu, harus berpikir mampu. Berpikir mampu bahwa saya akan bisa berangkat. Kalau itu nggak ada, Allah nggak akan dengar doa kita seperti itu. Maka kalau kita sudah niat, panjangkan niat, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Yang kedua, bahwa niat dan sunnah Nabi ini jangan terpisah. Bagaimanapun juga pelaksanaan ibadah haji ini, jangan pernah kita nggak ikut cara Nabi. Nabi itu mudah, ringan. Maka apa? Ketika sudah sampai di sana itu kita betul-betul merasakan nikmatnya bertemu dengan Ka'bah, lihat Ka'bah bagaimana. Dari hari sana itu dibimbing Pak, dibimbing betul. Maka saya bersyukur pernah ikut menjadi pembimbing juga, itu luar biasa. Dan dipesankan, Kiai tolong perjamaah diperhatikan. Coba bayangkan 45 jamaah umrah waktu itu, ini belum sampai jika satu persatu. Walaupun sempat ada yang hilang Pak, umur 80 tahun, hilang dari pagi nggak ketemu, saya nangis Pak. Aduh kemana ini? Akhirnya ngapain Pak? Nongkrong di pintu 36. Pak ngapain di sini? Iya saya lupa. Seharian penuh Pak itu kita cari. Tapi apa? Saya bilang ya Allah, yang tahu kan cuma Engkau. Aku cuma diamanahkan membimbing. Kalau nggak kau beritahu aku di mana, ya Allah aku akan berdosa. Itu kayak ada bimbing Pak Saprire itu 2 kali bimbing itu. Jadi apa Nabawi itu? Ya Allah, akhirnya ketemu juga, udah udah mukanya, istrinya nangis terus. Ya Allah, akhirnya alhamdulillah kita ajak ke hotel, kita kasih makan segala macam, sekarang lagi. Sekarang masih hidup, alhamdulillah. Nah, kenapa begitu? Ini ujian Pak. Membimbing itu kalau nggak sabar, insya Allah nggak mencapai kemampuan haji seorang itu. Maka pembimbing harus sabar. Sabar dalam arti bahwa dia ini menerima keluhan, menerima apapun yang dilihat harus diatasi dengan segera. Kalau tidak, maka jemaah kita ini akan kehilangan kepercayaan. Ini yang kita lakukan. Membimbing itu bukan perkara yang mudah.
Apalagi bimbing yang sepuh-sepuh ini kalau nggak sabar Pak, Masya Allah. Benar. Yang sepuh ini kan sangat benar, dia benar Pak. Iya Pak tidak? Iya. Udah kita juga begini, tadi udah begini Ustaz. Sudah seperti itu Ustaz. Kalau kita marah-marah nggak boleh kan? Iya, kita bimbing sampai benar-benar bahwa beliau bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah ini. Maka apa? Nabi di situ mengajarkan supaya kita ini tetap melakukan ibadah itu harus dengan diikuti contoh beliau. Singkat-singkat saja. Yang ketiga, menjauhkan maksiat. Bahasa Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Allah katakan ketika kau berhaji, ingat, fala rafatha, jangan berkata kotor. Jangan berkata kotor. Kotor ini rafas itu dalam tafsir lain disebutkan adalah segala sesuatu ucapan yang mengarah kepada hubungan intim. Itu nggak diperbolehkan. Mengapa begitu? Karena ini akan menilai ibadah kita. Mengucapkan segala sesuatu yang jorok, yang kotor, ini akan mengurangi nilai ibadah kita. Karena itu ketahuan, fala rafasa wala fusuqa. Jangan bertindak maksiat, jangan berlaku fasik. Yang dilarang di sana kita ikuti, yang dilarang kita ikuti. Jangan sampai dilarang dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Jangan. Ikuti betul bagaimana betul itu selama nasik haji, dan di sana kita terapkan dengan baik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjidal, tidak boleh bertengkar. Coba Bu, kalau di Mekah itu bayangkan jutaan manusia dari suku bangsa yang berbeda-beda, bermacam-macam, bahasa bermacam-macam. Kalau kita nggak paham mereka pasti akan ramai terus itu. Apalagi orang-orang yang besar-besar hitam-hitam itu. Saya pernah sujud diangkat Pak, diwidari. Di kemana saya bilang? Pernah juga habis sujud bangun kok gelap, masuk kok gamisnya. Mana bau ampak banget kan? Kenapa begitu? Ini bedanya. Kalau dari Indonesia semuanya tertib disiplin. Semuanya itu ikuti bagaimana aturan-aturan pemerintah sana dan ikut bimbing kita. Itu hal Indonesia. Tapi negara lain apa? Tidak semua seperti kita. Maka Saudi itu bolak-balik memuji bahwa jemaah Indonesia yang paling tertib dan disiplin. Maka bersyukurlah kita sudah diberi kepercayaan itu. Kalau itu hormati. Maka di dalam kita mencapai kemampuan itu, bahwa kita harus betul-betul menjadikan bahwa haji ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan mimpi dapat mabrur kalau kita masih bermain-main, nggak sungguh-sungguh mengerjakan hajinya, rukun nggak dipenuhi, syarat nggak dipenuhi. Yang demikian ini akan menjadi satuan sangat merugikan kita. Tahun depan belum tentu bisa lagi. Maka apa? Sekali berangkat, sekali kita beribadah haji, itu sekali perbaiki semua, sempurnakan semuanya. Sepulang haji, sempurna semuanya. Amin. Nah ini, jadi jangan sampai kita berharap nanti berangkat lagi, sekarang nggak bisa. Tahun 80-an masih bisa orang pergi haji, tahun depan pergi lagi masih bisa. Tapi sekarang berangkat haji, ketemu lagi nanti. Belum lagi antriannya panjang. Maka Pak, ini benar sekali kita berangkat harus mabrur. Jangan sampai berangkat kita mardut. Jangan sampai kita berangkat nilainya tidak nilai haji, cuma presir. Berugi nggak kira-kira? Ini banyak. Karena berangkat haji, udah niat haji, tapi semuanya nggak ikut bagaimana aturan Nabi, nggak ikut bimbing kita, akhirnya nilai hajinya cuma dapat capek. Pulang ke tanah air, nggak ngapa-ngapain. Bagaimana Pak sa'i? Saya mah nggak sa'i. Apa tuh sa'i?
Saya nggak tahu, cuma lihat doang aja. Ya memang melihat Ka'bah saja, melihat Ka'bah sebentar doang itu sudah mendapat rahmat 20 rahmat Allah, Pak. Rupanya orang cuma begitu doang, pada Ka'bah aja gitu. Orang tawaf dia diam aja, orang sa'i dia diam aja. Kenapa? Enggak paham. Meskipun dapat, tapi nilai hajinya nggak mencapai apa yang katakan haji yang mabrur, nggak mungkin mencapai. Maka apa? Harus betul-betul bahwa di dalam itu dan ibadah haji itu benar-benar ikuti sunnah Nabi. Yang berikutnya, bahwa haji itu harus sabar. Ya apa tidak? Harus sabar. Jangan sampai kita haji nggak sabar. Meskipun namanya Bu Sabar, Pak Sabar, tapi di sana harus sabar. Kenapa? Karena kita pasti menemui kesulitan, kesusahan pasti. Baik waktu ketika di tendanya, di ruangannya, kadang ada teman yang juga temperamen, arogan. Ini rasanya Masya Allah. Ini kalau kita kurang sabar, udah berantem terus dengan teman kita. Kenapa begitu? Karena memang ini ujian buat kita. Menghadapi orang yang berbeda suku bangsa juga ujian buat kita. Bangsa berbeda juga ujian buat kita. Kalau kitanya kurang, bagaimana jadi hamba-hamba Allah yang kurang sabar? Ini akan nilai kita akan kurang ibadah haji kita. Bapak Ibu saya hormati, maka perlu adanya kesabaran. Yang terakhir nih, saya nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Maka haji ini tobatnya seseorang seumur hidup sekali. Sholat Pak, itu tobat harian kita. Jadi kalau orang mau waktu sembahyang, itu tobat harian kita. Jadi kalau orang sembahyang 5 waktu subuh, sesungguhnya dia sedang bertobat kepada Allah. Allah ampuni dosanya sampai masuk zuhur. Terjadi kesalahan antara subuh dengan zuhur, Allah hapus lagi di waktu zuhur. Begitu seterusnya. Nah ini Bapak, tobat harian kita. Ramadan, ini tobat 30 hari kita. Dan haji, tobat sekali seumur hidup. Makanya kalau udah sekali beri tobatnya kita kepada Allah, ini puncaknya kesempurnaan Islam kita di haji. Betul atau tidak? Sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini paripurnanya seorang muslim. Sebagai seorang muslim adalah haji. Nah, Bapak Ibu berhaji sudah sempurna Islamnya. Yang meninggal di dunia insya Allah udah pasti ketemu surga. Kalau kagak protes sama Allah. Udah ibadah ya Allah, udah haji masuk surga gak dapet. Ya pasti dapat lah. Apalagi haji mabrur, tahu tidak? Haji mabrur itu Nabi sudah pastikan tidak ada balasan kecuali surga. Kalau nggak percaya nanti coba deh di akhirat. Betul nggak? Kalau enggak, demo lagi di akhirat. Jadi Allah bilang kalau sudah mabrur itu jaminannya surga. Apakah Allah bohong? Nabi bohong? Nah, maka ibu yang belum haji cepat. Saya doain ya. Saya doain suaminya panjang umur, nggak kawin lagi. Saya doain suaminya makin berkah rezekinya. Insya Allah tahun ini nabung, tahun depan berangkat. Ibu ya, jadi nabung tahun depan berangkat. Yakin nggak nih? Yakin Bu? Insya Allah yang belum berangkat ini berangkat tahun depan. Allah maafkan. Ini para malaikat ribuan turun ke sini Pak, mengaminkan doa kita. Dan mudah-mudahan yang sudah berhaji tetap bahwa niat haji harus ada terus Pak. Mengapa begitu? Satu saat Allah undang kita nggak tahu. Kenapa? Maka bahasanya bukan
panggilan haji bukan, tapi undangan haji. Makanya wa'adzin fin nasi bil haji. Coba undanglah manusia untuk tinggal ibadah haji. Kalau panggilan haji, biasanya pada mati semua kan dipanggil. Tak benar dah. Maka terjemah itu undangan, ajakan Allah kepada manusia agar ibadah haji. Maka kalau udah seperti itu, insya Allah kita akan berangkat. Kenapa? Dengan kudrat Allah akan sampai ke sana. Maka apa? Harus menjaga betul kita ini tetap di dalam kesabaran dan tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sahibah, kita taubat, itu taubat kita semua. Maka mereka berhaji sepulang ke Indonesia itu udah bersih dari segala dosa-dosanya. Makanya kalau bisa mah haji terus ya. Jadi nggak punya dosa kita. Bersih terus, kenapa? Ya karena memang Allah yang itu bertobat kepada Allah dengan haji itu, ini akan meruntuhkan semuanya dosa kita besar maupun kecil, yang tersembunyi maupun yang nampak akan hapus dosa kita ini. Maka bersyukurlah saat ini, insya Allah nanti ini ya akan berangkat. Kita doakan beliau sehat walafiat, beliau diberikan umur yang panjang berkah, pulang perginya selamat dan tanpa apapun, dan meraih haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan juga kita semua yang dari ini Allah kasih nikmat sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, mudahkan rezekinya, Allah berkah hidupnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai umat Muhammad yang akan masuk dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali, ala masallah bifadlikum Kiai. Terakhir sebelum saya akhiri, bahwa ibadah haji ini menyempurnakan seluruh ibadah kita. Jadi kalau sudah baca Quran, sudah sembahyang, ini sudah sempurna ibadah haji kita, sempurna seluruh ibadah kita. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua selalu diberikan kesempurnaan dan kemuliaan. Terima kasih, nggak panjang lebar yang datang ini, guru kita bersama. Dan mudah-mudahan kita semua, dan khususnya yang berarti Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, dan Allah mudahkan urusannya, menjadikan beliau sebagai hajah yang nanti pulang tanah air meraih yang betul-betul hajah yang dimuliakan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.